Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa saja langkah awal tim pengkaji Undang-Undang ITE dan bagaimana penerapan Undang-Undang ITE ini sejauh ini oleh pihak kepolisian? Kita sudah terhubung bersama Bapak Dedi Permadi, staf khusus Menkominfo, bidang digital dan SDM, serta Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti. Selamat malam, Bu Pungki dan juga Pak Dedi. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, kita awali perbincangan dari Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, apa sebetulnya langkah awal dari tim pengkaji dan kemana sebetulnya arah kajian saat ini? Ya, langkah awal tim pengkaji sebetulnya sesuai dengan yang dimandatkan di dalam peraturan Menko Polhukam. Ada dua fokus utamanya. Yang pertama adalah tim yang merumuskan kriteria penerapan Undang-Undang ITE, dan yang kedua adalah tim yang melakukan telaah substansi Undang-Undang ITE. Sehingga di beberapa hari ke depan fokus tim adalah melaksanakan dua fungsi tersebut. Arahnya kira-kira kalau ditanya outputnya nanti apa untuk tim perumus kriteria penerapan UU ITE, tentu outputnya adalah kriteria panduan pelaksanaan Undang-Undang ITE ini supaya di dalam pelaksanaannya lebih memberikan rasa keadilan. Sedangkan untuk tim telaah substansi Undang-Undang ITE, tentu outputnya nanti adalah rekomendasi terkait dengan pasal-pasal yang dalam tanda kutip dianggap karet selama ini, apakah nanti perlu direvisi di pasal-pasal tertentu atau seperti apa, itu sangat tergantung pada kajian tim kedua ini. Artinya belum ada kemudian keputusan apakah ini akan berupa outputnya pedoman pelaksana Undang-Undang ITE ataupun revisi Undang-Undang ITE, seperti itu? Tentu outputnya berbeda dari kedua tim ini. Kalau tim yang pertama itu sudah pasti, outputnya adalah panduan, pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE. Karena selama ini dirasa Undang-Undang ITE ini butuh pedoman pelaksanaan. Supaya apa? Supaya menghindari multitafsir. Supaya apa? Supaya pelaksanaannya lebih berhati-hati dan selektif sesuai arahan Bapak Presiden. Kemudian kalau yang tim kedua tentu ujungnya adalah bagaimana pertimbangan untuk ruang revisi itu dibuka. Oke, untuk menghindari pandangan yang multitafsir, artinya fokus kajian apakah pada seputar pasal yang dianggap karet ataupun multitafsir, ada sekitar 3 pasal, pasal 27, 28, dan 29, atau akan seperti apa? Ya, tentu ini kita akan melihat secara komprehensif ya, mana pasal-pasal yang selama ini perlu kita lakukan evaluasi. Kalau kita melihat dari sisi kasus misalnya, dari 193 putusan yang ada di data Mahkamah Agung, itu 33% memang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Dan ada 21% diantaranya yang terkait dengan pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan ujaran kebencian. Tetapi tentu tim ini akan melihat secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada pasal-pasal tersebut. Baik, pemerintah ada 2 tim yang mengkaji dan nantinya akan ada output yang berbeda dari 2 tim ini. Sementara dari Kapolri sendiri telah mengeluarkan surat edaran terkait penerapan budaya dan etika di ruang digital. Bu Pungki, apakah menurut Anda surat edaran Kapolri ini bisa memberi kepastian penanganan perkara Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap diskriminatif dan juga karet? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kalau kami melihat adanya surat edaran Kapolri ini merupakan pelaksanaan dari arahan Presiden agar Polri selektif dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang ITE. Nah, surat edaran ini merupakan pedoman yang harus dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan penyidik Polri. Jadi ketika menerima perkara dan kemudian memproses, maka ada tindakan preventif, preemptif dalam menangani laporan tersebut, serta mengedepankan mediasi dan restoratif justice. Nah, untuk kasus-kasus yang bisa dimediasi, maka bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi kasus-kasus yang sifatnya ringan bisa diselesaikan dengan saling memaafkan seperti itu. Tapi kalau memang untuk kasus-kasus yang sifatnya berpotensi memecah belah persatuan, maka harus diproses gitu ya, dilanjutkan. Ya. Nah, ada aturan-aturan
aturan selain surat edaran, di situ juga disebutkan tentang peraturan Kapolri sebagai dasar rujukan. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Di situ mengatur tentang restoratif justice, mengatur tentang baik, Bu mediasi. Ya, mengenai restoratif justice ini kan mengutamakan mediasi, namun bagaimana menentukan parameter sebuah perkara ini bisa lewat mediasi atau tidak? Jawaban Bu Pungki kita akan tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Bapak Deddy Permadi, staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM, serta Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti. Bu Pungki, mengenai restoratif justice dan mengutamakan mediasi, bagaimana menentukan parameter sebuah perkara ini bisa lewat mediasi atau tidak? Ya, jadi kalau kita melihat berdasarkan aturan dari peraturan Kapolri tahun 2019 nomor 6 di pasal 12-nya, di situ clear disebut bahwa ada syarat material dan syarat formil. Nah, kalau syarat material misalnya tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, terus kemudian tidak ada dampak konflik sosial dan adanya pernyataan dari semua pihak menyatakan tidak keberatan untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Nah, kemudian pada pelaku itu ada prinsip-prinsip pembatas, yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat. Jadi kesalahan bukan dalam bentuk misalnya kesalahan-kesalahan yang berat itu nggak bisa untuk dimediasi. Nah, kemudian pelakunya juga bukan residivis. Kemudian terkait dengan prinsip pembatas pada tindak pidana itu kategorinya adalah pada penyelidikan dan tingkat penyidikan sebelum SPDP itu bisa dilakukan restoratif justice. Nah, kemudian ada aturan formil misalnya surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak, sehingga itu adalah keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai, seperti itu. Nah, kalau yang penting sebetulnya kalau saya melihat bagi penyidik adalah untuk mengedepankan mindset berpikir yang preventif preemptif, artinya sebelum melakukan penegakan hukum yang lebih dipentingkan adalah untuk pencegahan gitu ya. Nah, maka dari surat edaran Kapolri tadi ada virtual police, patroli cyber dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, itu adalah SE yang dikeluarkan oleh Kapolri. Tapi mengenai langkah tim awal kajian sendiri, ini kita memang masih menunggu ada 2 tim yang sedang bekerja. Tapi Pak Deddy, apabila kemudian hasilnya nanti pedoman interpretasi dari Undang-Undang ITE sendiri, kekuatan mengikatnya akan seperti apa? Karena produk ini kan bukan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum. Ini bukan norma baru sebetulnya, tetapi wajar di dalam satu proses pelaksanaan undang-undang itu ada semacam panduan pelaksanaan. Dan kami juga sedang mempertimbangkan beberapa opsi supaya panduan ini bisa diimplementasikan. Misalnya apa? Dalam bentuk SKB atau surat keputusan bersama Menteri, misalnya Polhukam, Kumham, dan Kominfo terkait dengan panduan ini. Tentu bersama-sama dengan Polri ya, gitu. Jadi kami masih mendiskusikan opsi-opsi yang paling memungkinkan. Tetapi pada intinya pedoman ini diarahkan untuk meminimalisir multitafsir dari pasal-pasal yang ada. Oke, dan target waktunya adalah 2 bulan seperti itu, Pak Deddy? Betul. Semoga bisa lebih cepat, Mbak. Oke, kita kembali ke Bu Pungki mengenai SE Kapolri sendiri. Dalam SE diminta penyidik dapat membedakan kritik, masukan, hoaks, ataupun pencemaran nama baik. Tapi kemudian yang menjadi tantangannya adalah apakah polisi bisa benar-benar objektif dalam mengklasifikasi laporan terkait Undang-Undang ITE ini? Ya, itu tadi yang perlu harus dilakukan oleh penyidik adalah bagaimana penyidik pertama harus mengetahui tadi mana yang kategori kritik, mana kategori masukan, mana yang kategori hoax dan sebagainya. Dan saya rasa memang ada pasal-pasalnya, ada panduan-panduannya, mereka pasti mengetahui dan memahami hal itu. Nah, yang kedua adalah mindset tadi, mengubah mindset bahwa kasus-kasus yang dilaporkan tidak semuanya harus diproses melalui proses pidana.
Nah, oleh karena itu yang lebih dipentingkan adalah bagaimana Polri dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini yang paling penting karena masyarakat kita ini juga setelah masa reformasi ini kan kita euforia ya, kebebasan berekspresi luar biasa di Indonesia, sehingga diiringi juga dengan medsos misalnya. Baik. Sehingga masyarakat kemudian banyak mengekspos diri mereka. Nah, itu yang juga sama-sama Baik. mesti harus diberikan pendidikan. Oke, baik, kita harapkan SC dari Kapolri ini akan menjadi salah satu acuan dalam kemudian penerapan Undang-Undang ITE sambil kita menunggu bagaimana kemudian hasil kajian dari tim kajian yang dibentuk oleh pemerintah, apakah nantinya akan berbentuk pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE ataupun revisi Undang-Undang ITE. Kita akan tunggu bersama bagaimana dinamika ke depannya. Baik, terima kasih Bu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, dan juga Bapak Dedi Permadi, Staf Khusus Menkom Info bidang digital dan SDM telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.